Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Dwi Putri dengan NIM 2314010269. Di sini saya akan menjelaskan tafsiran dan relevansi pendidikan yang terkandung dalam surah Yusuf ayat 23 sampai 29 untuk memenuhi tugas tafsir tarbawi. Baiklah, di sini saya akan membacakan surat Yusuf ayat 23 sampai 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghalaqatil abwaba wa qalat haytalak. Qala ma'azallahi innahu rabbihi ahsana maswaya innahu la yuflihuz zalimun. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula arra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburin wa alfa ya sayyidaha ladal bab. Qalat ma jaza'u man arada bi ahlika su'an ila ayyus jana au azabun alim. Qala hiya rawadatni an nafsi wa syahida syahidum min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kazibin. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakazabat wa huwa minas sadiqin. Falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaidikun inna kaidakunna azim. Yusufu a'ridu an haza wastaghfiri li dzambiki innaki kunti minal qati'in. Sadaqallahul azim. Artinya, dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya, dan dia menutup pintu lalu berkata, marilah mendekat kepadaku Yusuf. Aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuhanku telah memperlakukan aku dengan baik, sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Dan sesungguhnya perempuan itu telah berkehendak kepadanya Yusuf, dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak akan melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh dia termasuk hamba kami yang terpilih. Dan keduanya berlomba menuju pintu, dan perempuan itu menarik baju gamisnya dari belakang hingga koyak, dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Dia perempuan itu berkata, apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu selain dipenjara atau dihukum dengan siksa yang pedih? Dia Yusuf berkata,
Dia menggodaku dan merayu diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Jika baju gamisnya koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar dan dia, Yusuf, termasuk orang yang dusta. Dan jika baju gamisnya koyak di bagian belakang, maka Yusuf perempuan itulah yang dusta dan dia termasuk orang yang benar. Maka ketika suami perempuan itu melihat baju gamisnya koyak di bagian belakang, dia berkata, sesungguhnya ini adalah tipu dayamu benar-benar hebat. Wahai Yusuf, lupakanlah ini, istriku. Mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang yang bersalah. Baiklah, selanjutnya yaitu tafsiran dari surat Yusuf ayat 23-29. Kisah dalam surat Yusuf ayat 23-29 menggambarkan ujian besar yang dihadapi Nabi Yusuf ketika istri Al-Aziz berusaha menggoda dan mengajaknya berbuat dosa. Dalam tafsir Al-Jalalain disebutkan bahwa wanita tersebut menutup pintu rumah dan memanggil Yusuf agar mendekatinya. Namun Yusuf dengan tegas menolak dan berlindung kepada Allah karena ia sadar akan amanah serta kebaikannya yang telah merawatnya. Perbuatan zina adalah suatu kezaliman yang tidak akan membawa keberuntungan. Dalam tafsiran Al-Qurtubi dijelaskan bahwa Yusuf memiliki keteguhan iman yang kuat dan Allah menjaganya dari perbuatan maksiat. Jika bukan karena perlindungan Allah, mungkin Yusuf bisa saja tergoda, tetapi keikhlasannya membuat tetap taat dan menjauhi dosa. Saat Yusuf berusaha melarikan diri, istri Al-Aziz mengejarnya dan menarik bajunya hingga sobek di bagian belakang. Ketika suaminya tiba, wanita itu justru menuduh Yusuf ingin berbuat jahat kepadanya. Yusuf membela diri dan seorang saksi dari keluarga istri Al-Aziz memberikan kesaksian bahwa jika baju Yusuf sobek di depan, maka Yusuf yang bersalah. Tetapi jika sobek di belakang, maka istri Al-Aziz yang telah berbohong. Setelah diperiksa, terbukti bahwa baju Yusuf memang sobek di bagian belakang yang membuktikan bahwa Yusuf tidak bersalah dan ia hanya berusaha menghindari dari godaan tersebut. Berikut selanjutnya yaitu relevansi dengan pendidikan. Dalam surat Yusuf ayat 23-29 terdapat nilai akhlak yang bisa dijadikan pelajaran berharga. Pertama, nilai akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala yang ditunjukkan oleh Nabi Yusuf dalam bentuk khauf atau rasa takut kepada Allah. Ketika istri Al-Aziz menggoda dan mengajaknya berbuat maksiat, Yusuf menolak dengan tegas dan berlindung kepada Allah. Yang kedua yaitu terdapat nilai akhlak kepada diri sendiri berupa iffah. Untuk menjadi kehormatan, iffah berarti kemampuan seseorang untuk menahan hawa nafsunya dan tidak tergoda melakukan perbuatan yang melanggar norma. Yang ketiga yaitu nilai akhlak kepada orang lain yang ditunjukkan melalui amanah atau tanggung jawab. Ketika Yusuf difitnah, suami istri Al-Aziz telah melakukan penyelidikan untuk mencari kebenaran. Seorang saksi dari keluarga istri Al-Aziz juga memberikan kesaksian yang adil, sehingga akhirnya terbukti bahwa Yusuf tidak bersalah. Yusuf sendiri pun menjaga amanah dengan tidak menyebarkan peristiwa ini lebih luas. Meskipun ia mengalami ketidakadilan dalam pendidikan Islam, amanah adalah nilai penting yang harus diajarkan agar seseorang selalu bertindak jujur, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Sekian penjelasan tafsiran dan relevansi pendidikan yang terkandung dalam surat Yusuf ayat 23-29. Kalau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.